bersatu padu, mengetahui bahwasannya kalau katakanlah kita berdiri sendiri terpecah belah, kita akan mudah ditaklukkan atau mudah dikalahkan. Sehingga pada waktu itu maka Nyong Celebes, Nyong Ambon, Nyong Java, Nyong apa segala macam gabung jadi satu, dan mereka ingin memperkuat diri dengan menyatukan diri, dan akhirnya mereka bisa menjadi satu ya. Kemudian mereka berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang, dan akhirnya proklamasi kita Soekarno-Hatta melakukan deklarasi kemerdekaan kita ya. Jadi kemerdekaan kita bukanlah merupakan sebuah hadiah ataupun pemberian dari bangsa atau siapapun, tetapi kita perjuangkan, kita rebut, kita kita usahakan, upayakan, di mana semuanya hanya satu tujuannya, merdeka untuk bangsa kita. Tidak ada kepentingan diri, pribadi, kelompok, agama, ras, atau suku manapun. Yang ada hanyalah nasionalisme kita, Indonesia. Tapi sekarang sudah mulai luntur nasionalisme kita. Semuanya bukan untuk Indonesia, tapi hanya untuk partai, untuk agama kita, untuk kelompok kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri masing-masing. Semuanya kembali kepada apa? Kembali masuk dalam jalan yang kurang sesuai, yang tidak sesuai ajarannya. Semuanya mengutamakan materialisme, mengutamakan harta kekayaan, uang. Semuanya menyangkut masalah benda dunia, ya, materi dunia. Bahkan seorang yang katakanlah kita agung-agungkan, seorang Mahkamah Konstitusi yang mengaku agama, ya, profesor, dokter dan segala macam, ternyata mengutamakan materi dunia, kekayaan, uang, harta benda. Ya, agama dilindas, nasionalisme dilindas, semuanya tidak ada artinya. Maka hanya utamanya adalah uang dan uang ya. Itu yang akhirnya membuat kita punya negara hancur berantakan, mengutamakan diri sendiri, harta kekayaan tidak mengutamakan jalan yang diberkati atau diridhoi ataupun direstui ya. Mengaku agama, beragama, tapi ternyata tidak beragama. Kita sudah kehilangan iman dan keyakinan. Saya percaya kalau katakanlah kita semua punya iman dan keyakinan, negara ini, bangsa ini pasti akan lebih damai dan sejahtera bagi semuanya. Ya, jadi iman dan keyakinan yang harus kita coba pertahankan. Itu satu. Yang kedua, kalian percaya bahwasannya Tuhan adalah sumber berkat dan rezeki. Kalian percaya itu? Ya, kamu percaya. Bahwasannya kita hanya melakukan upaya-upaya saja, kita melakukan kerja keras, tetapi semua berkat turun daripadanya. Tidak ada rezeki yang tertukar. Kalian percaya itu? Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau katakanlah misalnya kita mendapatkan sebuah bisnis, sebuah penutupan, sebuah pos, itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi itu adalah sebuah rencana, sebuah rangkaian, sebuah turunan yang diberikan. Perkenan apa? Karena beliau berkenanlah, makanya kita mendapatkan bisnis. Ya, tetapi kalau kita kehilangan bisnis bukanlah beliau berkenan, tetapi karena kita yang kurang berupaya. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah sesuai dengan rencananya. Beliaulah yang memberikan berkat dan rezeki. Jadi kalian harus percaya, jangan menggantungkan segala sesuatu di dunia ini hanya dengan diri sendiri. Tetapi setelah kita berupaya, kita harus menyerahkan kepada yang kuasa, karena beliaulah yang memberikan rezeki dan berkatnya sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Kalian percaya bahwa rezeki tadi berasal dari Tuhan. Bahkan burung pun yang tidak sekolah, ya, tidak belajar, selalu diberi makan sama yang kuasa. Kalian pernah mendengar kan berita bahwasannya 1 juta burung mati kelaparan? Pernah nggak mendengar? 1 juta burung mati kelaparan, atau 1 juta ikan mati kelaparan? Tidak pernah dengar kan? Bahkan burung pun, ikan pun dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana manusia yang diciptakan menurut gambarannya? Saya percaya Tuhan akan memelihara kita kalau kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Ya, jadi
Itu. Kemudian berikutnya lagi, saya mau sedikit ceritakan ya perbedaan antara dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya. Kalau kalian bisa melihat atau flashback sedikit ke belakang, ya, kalian melihat teman-teman kalian, pandangi mata teman-teman kalian saat ini, ya. Siapa saja yang pernah di antara, siapa? Contoh yang sudah berangkat dari tempat ini, Baby, Ervita, Yanti, Yeni, ya, JJ, Vera. Sebagian besar yang pernah kerja di antara, yang pernah diberi kesempatan bekerja di antara, itu sangat sulit untuk diterima bekerja di perusahaan lain. Antara menyediakan, memberikan kesempatan bekerja kepada teman-teman kita yang sulit mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Bukannya antara menerima orang-orang buangan, tidak. Tapi antara bersedia melakukan kerja keras, memberikan kesempatan, memberikan pelatihan, memberikan pendidikan kepada teman-teman kita yang hanya lulusan SMA, yang sangat sulit diterima di tempat lain. Coba kalian pikirkan kembali. Mungkinkah saat ini lulusan SMA yang nol pengalaman diterima bekerja di perusahaan asuransi, bekerja di perusahaan pialang asuransi? Coba kalian cari teman-teman kalian, coba mereka melamar dengan hanya bermodalkan ijazah SMA dan tanpa pengalaman apapun. Saya percaya mereka tidak akan dilirik, tidak akan diberi kesempatan oleh perusahaan-perusahaan lain. Tetapi antara memberi kesempatan kepada mereka semua, ya, antara memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk dapat belajar, menimba ilmu, pengalaman, dan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum waktu mereka masih pertama kali masuk. Mengapa antara memberikan gaji mereka tidak besar? Coba kalian pikirkan. Pertama kali orang bekerja di sebuah perusahaan dengan ijazah SMA, dengan nol pengalaman, berapakah gaji yang pantas yang mereka terima? Berapa? Yuk. Nol pengalaman, ijazah SMA, berapa gaji yang pantas mereka terima? 900. Saat ini mungkin berapa? Mungkin UMR, betul nggak? Ya. Jadi kemudian kalau seandainya mereka pertama kali bekerja di perusahaan apapun dengan nol pengalaman, cuman SMA, ya, sebagus-bagusnya perusahaan paling memberikan UMR. Ada juga yang saya pikir tidak memakai UMR, tinggal negosiasi, kayak misalnya kita ya, Debbie ya, yang dulu pernah gajinya suka-suka bosnya ngasih, kalau tidak salah ya, atau si JJ, ya. Jadi mereka digaji sesuka bosnya, jam sostek tidak ada, asuransi kesehatan tidak ada, semua tidak ada. Nah kemudian kalau katakanlah misalnya mereka pertama kali mendapatkan UMR, ya katakanlah dulu UMR-nya Bapak Devi 1,1 atau 1,3. Pernah sempat 1,1 ya? 900 ini ya, 900 ya. Jadi pertama kali mereka terima UMR 900-an, kemudian tiap tahun mengalami kenaikan yang cukup baik 10%, ya. 900 naik 10% berarti katakanlah 1 juta, naik lagi 10% 1,2, naik lagi 10% 1,4, 1,7, 2 juta. Katakan dalam waktu 5 tahun ya, 2 juta. Nah, dalam waktu kurang 3 tahun 5 tahun, maka sudah belajar banyak dari antara, sudah mengecap pengalaman, sudah diberikan kesempatan pendidikan, dan apapun di antara, mereka sudah mulai mahir, sudah mulai ahli, sudah mulai cakap, karena mereka sudah menimba ilmu. Dan kemudian, berapakah gaji terakhir yang mereka terima? Tentunya, ya gajinya kenaikannya sesuai dengan kenaikan yang normal, sesuai dengan kemampuan perusahaan tiap tahun. Dan saya percaya anak-anak tersebut yang sudah belajar, sudah cukup cakap, ya, pasti gaji yang dapat diberikan di perusahaan lain jauh lebih besar dibandingkan yang dapat diberikan oleh antara.
Karena antara mulainya dari start nol. Ya, kalau kata misalnya mereka ternyata sudah memiliki kemampuan yang cakap, walaupun cuma hanya SMA, perusahaan tersebut mulai melirik, sudah mulai mencari-cari lagi kan, cari yang apa, yang lebih murah. Saya percaya perusahaan lain mampu memberikan kalian atau teman-teman kita yang lalu gaji 1,5 kali lipat atau double, sangat mampu. Ya, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan kotor yang antara lakukan, yaitu mendidik, menerima pegawai dengan 0 pengalaman SMA, ya, memberikan kesempatan bekerja. Mereka tidak melakukan pekerjaan kotor, mereka hanya terima bersih. Nah, saya berharap antara ini akan tetap ada dan melakukan tugas-tugas yang tetap akan dilakukan, yaitu menerima pegawai yang SMA ataupun D3 yang diberi kesempatan untuk bekerja yang mungkin tidak diterima di perusahaan lain. Ya, dan saya berharap perusahaan antara ini akan tetap ada supaya semakin banyak lulusan antara yang dapat bekerja lebih baik di perusahaan lain. Saya berharap itu. Dan saya berharap teman-teman yang akan meninggalkan antara ataupun yang sudah meninggalkan antara tidak mengancam keberadaan antara, karena antara menjadi tempat berlatih mencari nafkah di awal buat teman-teman kita, buat teman-teman yang akan datang, yang akan masuk ke antara. Seandainya antara diperlakukan sedemikian rupa dan kemudian keberadaan antara menjadi terancam, tentunya bukan cuma saya pribadi, tetapi lebih banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan bekerja di antara di waktu-waktu mendatang. Jadi saya berharap teman-teman yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat tidak melupakan apa yang telah mereka terima selama ini dan apa yang antara lakukan selama ini kepada mereka dan kepada teman-teman kita yang lain yang saat ini ada maupun yang akan datang. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, saya dan tentunya seperti kalian tahu bahwasanya kalian harus bahagia bila mana orang lain berhasil dan bahagia pula, ya. Paham ya? Jadi kalau kalian mendapati teman kalian lebih berhasil, memperoleh pekerjaan yang lebih baik di tempat lain, kalian harus bahagia dan turut mendoakan supaya mereka dapat mencapai sukses yang lebih tinggi di tempat lain. Dan itu filosofi yang saya ingin kalian lakukan di sepanjang hidup kalian. Kalian harus bahagia bila melihat orang lain bahagia. Dan sebaliknya kalian harus sedih bila mana teman-teman kalian gagal ataupun kurang berhasil. Dan kita doakan semoga semuanya menjadi lebih baik. Yang terakhir, kembali selalu ya. Hukum tabur tuai itu berlaku di mana-mana. Berlaku di segala segmen kehidupan, di sendi kehidupan. Ya. Kalian melakukan kebajikan, kita melakukan pelayanan kepada orang lain, pasti kita akan memperoleh kebajikan juga. Kita melakukan pelayanan kepada sesama, kepada teman-teman di kantor, kepada orang tua, kepada nasabah, kepada siapapun, dan tentunya melayani memuliakan beliau di atas. Itu akan mendapatkan berkat. Saya percaya semua itu menjadi siklus, siklus. Semuanya adalah merupakan siklus. Semua akan kembali. Ya. Apa yang kalian lakukan akan menjadi berkat buat kalian semua. Tidak ada yang serba kebetulan, semuanya sudah terencana, sudah teratur. Jadi sekali lagi, perbuatlah kebajikan di segala waktu, di segala tempat, di segala peristiwa. Kepada teman kalian, kepada orang tua kalian, kepada sesama yang kalian temui di luar, kepada tentunya kepada nasabah. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu merupakan sebuah anugerah di waktu mendatang. Dan yang pasti, apapun menu yang ada di depan mata kita, pekerjaan, perusahaan, tugas, beban, tanda petik, ya, itu merupakan sebuah anugerah, sebuah tantangan yang harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Apapun itu, ya.
pekerjaan, tugas, beban, apa lagi, pelayanan, apapun yang ada di depan mata kita saat ini, dengan nasabah, dengan perusahaan, dengan teman kerja, dengan di sekolah, apapun itu merupakan sebuah anugerah, sebuah tantangan, sebuah peluang, sebuah hal yang harus kita selesaikan. Yang pasti akan memberikan kita kebahagiaan bila mana kita melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bukan kita lari dari masalah, bukan kita lari dari tugas, bukan kita lari dari pekerjaan. Kita harus menghadapi dan kita harus selesaikan dengan baik. Karena bagaimanapun juga tugas, pekerjaan, masalah, tantangan, kita coba mundur, kita coba melarikan diri, keluar, menghindar, tugas tersebut akan tetap ada. Pekerjaan tersebut tetap ada, masalah tersebut akan tetap ada. Ya. Jadi sebaiknya apa? Kita hadapi, kita temui, kita selesaikan. Jangan lari dari sebuah tanggung jawab. Tuntaskan itu semua. Ya. Dan satu lagi, poin yang terakhir, masalah apa ya? Dia bilang masalah. Tentunya kepergian Siska menimbulkan sebuah masalah. Kepergian Evita menimbulkan sebuah masalah. Tapi kemudian masalah ini, apakah kita harus terbenam dalam sebuah masalah ini terus menerus, ataukah kita harus lari dari masalah ini? Kita bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Sebuah peristiwa atau apapun itu, ya, bisa dipandang dari dua sudut. Tinggal tergantung sudut mana yang kita mau ambil. Ya, sudut negatif, katakanlah, wah ribet nih, kita mesti cari lagi tenaga kerja, kita mesti latih lagi tenaga kerja baru nih, ya, kita mesti mulai dari awal. Itu dari sudut negatif. Ya, wah rese nih, udah pasti meninggalkan beban pekerjaan nih. Jangan-jangan nanti kita punya nasabah dicolong-colongin gitu. Itu negatif. Ya, tapi kemudian saya kembali lagi, rezeki tidak akan pernah tertukar. Kalau katakanlah kita memperlakukan seseorang dengan baik, saya berharap dan saya percaya orang lain pun akan memperlakukan kita dengan baik, betul? Ya, karena kita tidak bisa menjaga nasabah kita bisa menjaga harta kekayaan kita dengan tangan kita sendiri. Tapi kita berharap Tuhan ikut menjaga. Ya. Kalau kalian misalnya punya anak, ya tante punya anak, Debbie punya anak, siapapun yang punya anak saat ini, Nancy punya anak. Nancy, kamu kan nggak bisa menjaga anak kamu selama 24 jam sehari, ya? Nggak bisa. Tapi karena kita percaya Tuhan akan menjaganya, keselamatan mereka, maka kita bisa tenang dalam bekerja, kan? Begitu pun juga sama, rezeki kita, harta benda kita, keluarga kita, ataupun nasabah-nasabah kita. Kita tidak bisa menjaga secara utuh 24 jam. Kenapa? Karena itu di luar konteks kita, kan? Kita nggak bisa tungguin terus-menerus atau pasang CCTV, enggak. Kita serahkan namanya Tuhan, nama yang di atas. Ya. Tuhan akan menjaga. Kita punya rezeki, kita punya harta, kita punya nasabah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal yang terbaik. Seandainya misalnya kalian perlakukan seseorang dengan tidak pantas, tidak layak, atau tidak baik, tentunya orang tersebut akan melakukan hal yang serupa. Akan melakukan hal yang serupa. Jadi kita harus lakukan hal yang terbaik. Nah, mengapa ini? Ini kalian tahu artinya ini? Minus ini. Artinya minus apa nih? Minus. Artinya apa? Artinya minus apa? Artinya hanya memikirkan yang sementara, yang rata-rata, yang ada di permukaan saja. Makanya dia minus. Tetapi kalau katakanlah kita pakai tampakan horizontal, dia akan menjadi positif. Jadi kita bukan cuma hanya mengenai materi atau fisik nih ya, harta kekayaan, tapi kita pun juga memikirkan hal yang di atas, spiritual. Makanya dia positif. Ya, kita mengacu kepada yang di atas. Ini kan di atas kan? Makanya mata angin selalu ada 4 ya. 4 ya, yang utama. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa menjaga kita punya
keberlangsungan hidup ini dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan sebagai penjaga, pemelihara hidup kita dimanapun itu, apapun itu. Ya, jadi kita menyikapinya secara positif. Ya, kita berharap Siska sukses di tempat baru, memperoleh hal-hal yang lebih baik, ya, dan berharap kita pun dalam keadaan baik. Ya, tidak ada hal yang kekal di dunia ini, tidak ada. Bahkan bukan teman, bahkan istri, suami, anak, orang tua sekalipun tidak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara. Besok kita pun punya tubuh akan kembali ke tanah. Ya, jiwa kita akan melayang ke atas. Semuanya sementara. Apa yang kita peroleh di sini, kita hanya pakai selama di dunia ini. Besok setelah kita mati, kita akan tinggalkan semua. Kita akan lepaskan semua. Jadi, kita lakukan yang terbaik selama kita hidup di dunia ini. Lakukan perintahnya. Jangan cuma semata-mata hal horizontal saja, duniawi yang kita pikirkan itu akhirnya menjadi negatif. Tapi kita harus seimbangkan dengan hal yang spiritual yang ke atas, sehingga akhirnya kita mendapatkan nilai positif. Ya. Jadi lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, tabur sebanyak-banyak kebaikan. Saya percaya berkat dan rezeki kita, kesehatan kita, semuanya akan terjaga dan terpelihara. Dan saya percaya tadi tidak ada burung yang mati sejuta ya, karena kelaparan. Manusia pun tidak akan kelaparan. Kita akan tetap bisa makan. Apapun itu, sepanjang kita telah melakukan tugas kita dengan baik. Amin. Satu lagi satu kerja.